membantu seseorang yang ingin mencari sahabatnya. Dari SMA mereka ini bersahabat. Dari SMA mereka bersahabat, mereka saling bantu, mereka saling tolong, sampai akhirnya mereka ini berkeluarga, punya anak, dan sampai sekarang mereka masih bersahabat. Kita janjian di rumahnya, ya, alamatnya sudah dikasih tahu. Nah, gue sama Feli menuju ke sana. Nah, pas udah mendekati rumahnya, tiba-tiba Feli ini dapat telepon dari Ibu Lisa. Dia bilang pertemuannya diganti, dirubah tempatnya, jangan di rumah, di sini aja Mas, kita ketemunya Mas. Ya, di rumahnya Mira. Ini kebetulan saya di rumahnya Mira nih Mas. Mas sama Mbak Feli datang aja ke sini, sekalian kita cari dan langsung melakukan pencarian. Nah, kaget ini gua sama Feli. Kenapa dia langsung mengajak ke rumahnya Mira? Apakah Miranya sudah ditemukan? Padahal dari awal dia kan minta tolong untuk mencari di mana keberadaannya Mira. Terus tiba-tiba dia bilang, yuk kita ketemuan aja Mas, di tempat atau di rumahnya Mira. Ya, ini rumahnya sebelah kiri. Ya, di sini nih. Nah, Mira yang mana ini? Apakah Mira sesuai yang dia cari atau Mira yang lain? Kalau Mira sudah ketemu ya sudah, berarti selesailah masalah kita ini. Tapi ternyata begitu kita sampai tempat yang dikasih tahu sama Ibu Lisa, ini gue sama Feli ngelihat Ibu Lisa lagi ngedor-ngedor pintunya orang. Mau cari siapa? Aku mau cari Mbak Miranya, ada di sini. Oh, Ibu. Oh iya. Iya, saya Mandala. Loh, ini maksudnya kita ketemuan atau langsung pencarian? Saya mau ketemu Mira, katanya tinggal di sini. Oh begitu, maksudnya kita langsung aja ini? Atau... Kalau ada ya saya mau ketemu langsung. Teriak-teriak. Ini saya mau ketemu Mira hari ini karena dia tinggalnya di sini, saya tahu tinggal di sini dia. Mira? Iya, ibu ini Mira? ibu ini mau nagih utang atau apa? Iya, saya mau nagih utang saya. Uangnya ada di dia, sudah lama nggak dibayar. Kan pelan-pelan kan bisa ibu. Nggak bisa, saya harus ketemu sekarang. Dia ada di sini sekarang ini. Mira? Mira, keluar Mira. Gedor-gedor pintu, ngedor-ngedor jendela. Nyuruh Mira keluar apa maksudnya? Tuh rumahnya kosong, nggak ada orang sama sekali. Karena saking kerasnya akhirnya tetangga keluar, ngomelin kita di situ. Ya, ibu maaf ibu tuh. Disamperin. Jadi nggak enak. Ibu maaf ibu ya, mohon maaf tadi kita mau nyari orang ibu. Ya ibu bisa ngobrol sebentar nggak? Iya. Maaf sebentar, Bu. Ayo. Ya, ibu maaf ibu tetangga di sini. Ngapain sih teriak-teriak? Ganggu orang aja. Lagi Lah, tidur. saya nggak lagi teman saya. Itu teman-teman saya, kenapa sih itu yang ribet? Itu kan urusan kamu, urusan saya nggak utang teman saya. Ini lingkungan saya ya, Bu. Itu teman saya nagih uang sama teman saya, bukan urusan kamu ya. Ya udah ibu jangan ribut lagi udah. Kita kan nggak mau cari ribut di sini ibu. Ya. Tapi kan bisa lebih sopan. Ya itu urusan saya sekarang kamu Iya, jangan udah. ribet kamu ya. Ibu, udah ibu, ya udah. Ya udah tanya Pak RT aja deh. Ya udah jangan ribet kalau suruh-suruhnya ke PT jangan ribet, bukan urusan kamu ya. Iya, Ibu. Udah. Ya kita minta maaf sama tetangganya. Kita tanya bener nggak itu rumahnya Mira, dan ternyata memang benar itu adalah rumahnya Mira sama keluarganya. Mira di situ tinggal sama suaminya namanya Aldi dan anaknya. Bertiga mereka tinggal di situ. Nah terus kemana mereka ini?
Menurut tetangga mereka udah pindah. Nah pindahnya kemana? Dikasihlah kita rumahnya RT. Tanya aja mas ke RT, saya kurang tahu di situ. Ibu, ya, ibu kan seharusnya nggak harus marah-marah seperti itu. Iya, tapi saya udah terlalu emosi. Saya udah lama nggak ketemu teman saya, nggak mau bayar, nggak mau tanggung jawab. Saya harus cari kemana lagi? Ya kita kan harus usaha pelan-pelan, harus sabar juga. Salah sih Bu kalau ibu teriak-teriak kayak gitu, ini kan kawasan orang. Tapi saya udah emosi, Mbak. Gimana lagi, saya juga pusing. Dia nggak mau bertanggung jawab, melarikan diri, nggak ada kabar beritanya. Saya tahu di sini, makanya saya lapor sini aja datang. Iya, iya. Ya ini kan sekarang udah nggak ada orangnya, rumahnya juga kosong. Coba kita tanya RT RW dulu deh. Ya tapi di RT RW juga jangan marah-marah. Iya. Ya, Ya. coba Iya, tanya iya, pelan-pelan, kan kita yang butuh sama dia. Iya, iya. Ya, Ibu, coba yaudah, tanya itu. kita langsung aja. Coba tanya itu. Kita akhirnya menuju ke tempatnya RT. Kita tanya deh tetangga-tetangga, ditunjukin rumahnya RT. Mas, tanya RT-nya di mana? RT-nya di mana ya Mas? Ya, RT-nya di mana? Di sini, Pak. Oh, lurus aja ya? Lurus aja. Oh iya. Makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Makasih. Begitu sampai rumahnya RT, kita tanya sama Pak RT-nya, Pak kenal sama Ibu Mira nggak? Suaminya namanya Pak Aldi yang tinggal di ujung jalan situ Pak. Iya Pak, rumah yang itu Pak, yang di ujung tadi itu, yang temboknya pinggir jalan itu Pak. Ya, Lantai 2 itu punya Ibu Mira? ya, Bener? benar. Punya Bu Mira. Nah, itu tadi, maksudnya Pak? Dulu. Sekarang udah 5 bulan lalu sudah dijual, Pak. Oh, udah dijual. Nah, mereka sudah menjual rumah itu dan sekarang rumah itu punyanya orang lain. Sudah punya orang lain rumah itu. Jadi kira-kira dia pindah kemana Bapak juga nggak tahu ya Pak? Nggak tahu, tapi kalau mau tahu, tanya sama kakaknya deh. Ada kakaknya, namanya Pak Lukito. Tanya sama kakaknya aja Mas, Pak Lukito. Dia yang tahu mungkin. Pak Lukito rumahnya nggak jauh kok dari sini. Kakaknya Pak Lukito itu nggak jauh dari sini. Pak Lukito? Pak Lukito namanya. Itu kakaknya? Kakaknya Bu Mira. Itu mungkin lebih tepat karena dia tahu. Masih tinggal di situ berarti Pak Lukito ya? Pak Lukito buka usaha di situ, Pak. Jadi belum pindah, masih ada. Ini dari rumahnya kemana Pak? Lurus atau kiri? Nanti lurus aja. Lurus. Ya, menuju ke rumahnya Pak Lukito, kita ajak Ibu Lisa ini masuk ke dalam mobil. Biar dia cerita semuanya di situ. Ya Ibu Lisa, ini kan saya mau tanya sama Ibu. Ibu kan laporan ke kita bahwa Ibu itu teman dekat sama Ibu Melisa. Sama Ibu Bu siapa? Mira. Ibu Mira. Ibu katanya teman dekat. Sahabatan. Sahabatan udah lama. Yang namanya sahabat kan harusnya saling tolong, saling menghargai. Tapi tadi di rumah itu kok aku ngelihatnya kayak bukan sahabat kayaknya. Ibu malah kayak kesel gitu. Iya, kayak mau apa ya? Kayak mau ngajakin berantem gitu loh. Ya, sebenarnya sih saya udah temenan lama. Sebenarnya pengen tahu keberadaan dia aja di mana. Saya tahu dia seperti apa, saya tahu gitu. Kalau ada masalah dia suka nggak mau terbuka gitu. Tapi kadang saya harus kasar juga karena dia susah dihubungin. Jadi saya kesel, jengkel gitu. Seperti apa maunya gitu, apa kabar beritanya bagaimana, keberadaannya gimana, saya nggak tahu. Jadi saya yang bikin emosi saya gitu. Dia nggak terbuka padahal kita udah saling tahu lah. Saya tahu siapa dia gitu. Karena kedekatan mereka udah seperti adik kakak, udah seperti saudara. Dan kebanyakan Ibu Mira ini selalu ada masalah. Yang nolongin selama ini ya Ibu Lisa ini. Seperti membantu adiknya, seperti menolong adiknya, seperti nolong sama saudara. Jadi kadang-kadang saya harus kasar dulu supaya dia terbuka. Jadi emang sering begitu kalian berantem? Iya, saya tahu dia seperti itu, tapi nanti baik lagi. Oh, baik lagi. Karena kita udah berteman udah lama, sampai dari kita SD sampai udah saling punya keluarga. Oh gitu, makanya tuh serem banget ini Kak. Iya, kita pikir ada masalah. Iya, Nggak ada sih, cuman saya pengen tahu keberadaannya aja seperti apa sekarang. Khawatir lah Ibu berarti ya. Khawatir. Jadi ini emang teman dekat ceritanya Bu ya? Teman dekat banget dari saya sekolah SD. Jadi sekalian saling bantu ya kalau ada masalah Saling biasanya? bantu. Saya tahu persis Mas siapa Mira itu. Kok dia ngilang seperti ini biasanya ada masalah dia.
Saya udah bilang berkali-kali kalau ada masalah jujur sama saya, ngobrol sama saya, nanti insya Allah saya bantu. Ibu Lisanya bilang seperti itu. Tapi Ibu Mira ini selalu orangnya nggak enakan, selalu orangnya nggak terbuka. Akhirnya kalau ada masalah dia ngumpet, ngilang. Iya, ini Ibu coba tolong jawab jujur ya. Maksudnya Ibu ini pengen ketemu sama Mira. Tujuannya memang pengen menolong dia, pengen ketemu, atau mungkin ada keperluan yang lain, ada maksud yang lain. Nggak ada, saya cuma pengen ketemu Mirahnya aja. Pengen ketemu, pengen nolong dia kalau ada Iya. masalah. Nggak ada keperluan yang lain. Nggak ada lain. Tadi dapat informasi dari Pak RT. Akhirnya kita menuju ke tempat Bapak Lukito, kakaknya Ibu Mira. Yuk, kita itu tempatnya depan itu. Bapak lu gitu. Yuk, turun. Isi. Geser tuh, digeser pintunya. Ya, udah. Ya, halo Ibu. Siapa ya? Pak Lukitonya ada? Saya istrinya. Oh, istrinya. Iya, Ibu kenalan dulu, saya Mandala dari Antv. Ya, Ya, Ibu. Ya. ya. Bisa ngobrol sama Pak Lukitonya? Ada? Oh, kalau kitanya ada. Ayo, Mas. Ada? Iya. Masih ya. Ini masuk ya? Iya. Ada yang nyari, Pak. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, saya Mandala Pak, dikenalin. Ya, Bapak permisi. Iya. Dia bingung, ada kita semuanya bawa kamera ini dari Antv. Dia nanya di sini untuk apa, mau ngapain? Ya kita jelasin, kita pengen ketemu sama yang namanya Ibu Mira. Keberadaan Mirah, Pak. Aduh, Mira, saya aja lagi nyariin. Udah berapa hari udah lama tuh dia itu nggak ada di sini. Oh, Ibu Nggak pernah nyari- ketemu. Maaf, ini bukannya kakaknya? Iya, Iya, saya ini kakaknya. Bapak juga nyariin Mira? Ya, saya sih nyari, tapi lewat telepon aja susah hubungin. Ya, selama ini istri saya yang Iya. telepon dia, hubungin dia. Ada apa ya? Ada masalah apa ya dengan si Mira? Kalau saya boleh tahu. Enggak, jadi ini Ibu Lisa ini kan teman dekatnya Ibu Mira. Ya udah lama mereka temenan. Terus sepertinya Ibu Mira ini ada masalah, tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar. Begitu, dia sempet pinjem uang sih katanya. Tapi ya bukan masalah uangnya ya kan. Dia cuma pengen mencari keberadaannya Ibu Mira ini. Takutnya ada masalah, kenapa? Karena teman dekatnya Ibu Lisa. Makanya pengen tanya sama Pak Lukito. Mungkin Pak Lukito sebagai kakak kan Ya, tahu di kita mana. komunikasinya belakangan ini agak susah. Saya nggak tahu juga di saya tuh sekarang gimana gitu. Ini istri saya sering hubungin juga, mau kita nyari juga. Iya, saya lagi nyari si Mira. Soalnya tuh dia tuh gadein sertifikat rumah. Jadi selama ini Pak Lukito ini juga nyariin adiknya, adik kandungnya sendiri. Ternyata Pak Lukito sama Ibu Mira ini bermasalah, mereka ribut gara-gara rumah yang ditempatin sama Ibu Mira itu dijual. Awalnya sertifikatnya digadein, kemudian dijual. Oh, Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya ada masalah juga sama Bapak. Ya, ini keluarga aja. Ini keluarganya aja nggak tahu gimana kita ya maksudnya. Jadi Bapak nggak tahu sama sekali malah. Belakangan ini saya Kan baru tinggal dikasih. yang di rumah yang itu yang lantai 2 itu kan di Jalan Cendrawasih itu kan. Dia tuh rumahnya tuh lagi digadein, terus sertifikatnya digadein. Rencana sama Mira, rencana rumah itu mau dijual. Itu kan warisan dari keluarga. Di atas suami saya berdua dengan Mira. Terus ternyata sertifikat rumahnya tuh digadein sama si Mira. Makanya saya lagi nyari-nyari itu si Miranya. Iya, jadi
kalau ibu ada masalah dengan Ibu Mira berarti sama dong. Iya, Ibu Lisa juga sebenarnya ya emang ada masalah, cuman karena dia pertemanan, jadi dia pengen tahu sebenarnya masalahnya apa, karena dia pengen bantu sebenarnya. Yuk, bagaimana kita ketemu Mira, kita cari dulu yuk. Aku ikut ya. Khawatir, Kamu gak usah ikut-ikutan, ini kan keluarga, kamu gak usah libatin mereka. Pak, uang itu nggak ada saudara, itu uang saya. Bingung kita. Ini kakaknya sendiri dibohongin loh. Kakaknya sendiri, kakak kandung ini nggak tahu di mana keberadaannya Ibu Mira. Nah, gimana dengan kita? Tapi ini kan juga sertifikat keluargaku, dan kamu gak usah ikut campur. Ya tetap aja aku kan istri kamu, aku punya hak lah Pak. Nggak mau, pokoknya aku ikut lah. Ya Mas, aku ikut ya. Ikut cari Ini ya. Ibu, bukannya kita nggak mau. Karena dari awal dia pengen ketemu temennya Ibu Mira. Karena dia pengen, malah sebenarnya dia pengen bantuin sama temennya ini. Kenapa? Kalau temennya ini ngilang, ada kabar. Jadi nggak bisa seenaknya ikut begini, Bu. Ya nanti kita kabarin ya kalau kita udah ketemu sama Ibu Miranya. Gini aja, Nanti gini. kita kasih tahu maksudnya. Hubungin aja Ferdi. Pak Ferdi, orang yang terakhir kerjasama sama Ibu Mira. Coba aja Mas tanya sama dia. Ferdi, hubungin Ferdi. Ferdi itu siapa Pak? Ferdi itu salah satu teman bisnisnya Mira. Coba deh. Lagi sih nggak telepon aja, saya telepon aja. Mau telepon aja. Udah, kita minta nomornya aja kali. Boleh minta nomornya Ferdi, Pak? Ada. Alamatnya ada? Tapi jangan bilang dari saya, Mas. Kenapa? Jangan bilang dari saya. Oh, Saya nggak gitu. enak, ini kan Iya. adik saya juga. Enggak, kita nggak bilang dari Bapak. Kita cuman bilangnya kita pengen ketemu sama Ibu Mira, gitu aja Pak ya. Tapi saya mau ikut Mas, saya mau ikut. Ya, makasih Pak ya. Kalau Makasih gitu ya, Pak, Pak ya. ya. Ya, nanti saya sampaikan aja Ibu. Mohon maaf, kita bukannya nggak mau ngajak Ibu, tapi peraturannya nggak boleh seperti itu. Iya. Kalau Mas, kalau ketemu bisa cek kekeluargaan aja. Iya. Iya, Kita Pak. selesai baik-baik. Iya, betul. Iya, sebenarnya Pak. sih tujuan kita pengen pertemukan dia sama temennya, Pak. Iya. Nggak ada maksud utang piutang bukan. Nanti kalau masalah utang nanti saya sampaikan aja. Ya. Makasih ya, Mas. Ya, makasih ya, Ibu. Mas, saya mau ikut. Nah, Ibu mau ikut? Iya, kalau mau ikut. Benar Ibu mau ikut. Iya. Ini mau ikut loh, boleh? Mas Mandala juga pengen mencari Ibu Mira. Iya, saya pengen mencari Ibu Mira. Nah, istrinya Pak Lukito ini tiba-tiba maksa pengen ikut. Saya pengen ikut Mas, kalian saya mau tagih uang saya. Udah lama ini uangnya nggak dibayar-bayar nih. Jangan-jangan hilang ini uangnya. Maaf Ibu ya, ini kita itu bantuin orang untuk mencari orang yang hilang, bukan untuk nagih hutang Bu. Ini beda, kalau mau Ibu nagih hutang, Ibu bisa minta tolong sama debt collector. Iya, jadi ini beda gitu loh. Kita ini mau cari orang yang hilang, bukan untuk nagih hutang. Iya, ini beda. Ya Ibu ya, Ibu juga kan ini. Tapi beneran ya nanti kabarin ya. Soalnya dia kan udah nyatet nomornya, Ibu ya. Ibu nggak Iya, percaya. soalnya Ibu, uang aku pengen Ibu uang tanya sama Ibu. kembali. Ibu tanya. Ya udah. Ibu tanya sama Ibu Lisa. Mas, udah, Aku Mas, ya, pengen Mas. kembali ya. Mas Udah, tolong Mas, ya ya, Mas ya. Iya, oke. Ya, ya. Ambil mobil ya. Nah, setelah dapat informasi tentang Pak Ferdi, alamatnya tim juga sudah mendapatkannya. Kita menuju ke sana. Oke, coba aku telepon ya. Ini nomornya mana? 0818 485. Pak Febri ya? Iya, Pak Ferry. Pak Ferdi. Halo? Iya, selamat sore. Ini dengan Pak Ferry. Oh iya Pak. Saya boleh ini nggak Pak? Boleh ketemu sama Bapak nggak Pak? Ada yang mau diobrolin Pak. Iya. Maunya kapan? Kalau bisa hari ini bisa, nggak apa-apa. Kalau hari ini gimana Bapak? Oh besok ya? Oh iya oke. Ya oke makasih Pak. Katanya Kenapa nggak besok dia sekarang? nggak bisa hari ini. Nggak bisa hari ini, Mbak. Enggak. Kenapa nggak hari ini aja sih, Mas? Takut nanti nggak ada kalau besok-besok. Iya, tadi pengennya kita kan hari ini, Bu. Cuman ternyata Pak Ferdinya bisanya besok. Iya, besok nanti gini aja, besok kita kabarin Ibu lagi, kita jemput. Kalau dia bisa hari ini, nanti kita kabarin Ibu juga untuk hari ini ya. Itu aja.
setelah dapat informasi tentang Pak Ferdi, alamatnya tim juga sudah mendapatkannya. Ternyata alamatnya Pak Ferdi ini adalah sebuah kantor. Ya. Pas kita datang ke kantor tersebut dicegat sama security. Mas, sekali lagi saya bilang tidak bisa. Ya tapi saya udah janjian Pak dari kemarin. Tolong lah Pak. Bos saya bilang tidak mau ketemu siapa-siapa. Silakan pergi. Pas kita diusir, tiba-tiba keluar dari kantor Pak Ferdi ini. Begitu dia keluar kantor, nah ini kesempatan gue untuk ngejar dia. Pak Ferdi. Pak, saya janjian kemarin, Pak. Pak sebentar aja Pak. Pak dengerin dulu itu saya ngomong. Boleh tuh jangan pakai kamera. Boleh masuk, tapi jangan pakai kamera. Silakan Mas. Ya udah, ya saya aja Pak ya. Bentar, Ya Pak, ini mohon maaf. Akhirnya gue ketemu sama Pak Ferdi cerita semuanya di situ. Jadi Pak Ferdi ini ternyata juga kesel sama Ibu Mira, juga kecewa sama Ibu Mira. Udah berhenti, Mas. Saya tidak Hah? kerja lagi sama dia. Sudah berhenti kerja sama, udah Oh. lama nggak ketemu. Udah nggak kerja sama lagi, kenapa Pak? Ya saya lihat belajarnya kurang baik. Ya selama Oh, ini gitu. saya perhatiin ya itu nggak pernah itu Pak. Akhirnya Bapak memutuskan tuh nggak kerja sama. Ya otomatis ya. Ya kan Sekarang- sebagai mitra kan kita harus tahu Iya betul. rencananya mau kemana, terus pengeluaran tuh apa aja gitu. Iya. Nah sekarang Ibu Miranya kemana Pak? Hah? Tahu juga ya. Lu nggak tahu sama sekali? Atau mungkin Bapak dulu ketemu dia di mana? Ketemu terakhir? Terakhir ada di kafe. Hah? Waktu itu saya sempat di kafe Arjuna ketemu juga dengan Ibu Natasha. Dapat informasi tentang Natasha. Jadi Pak Ferdi ini pas datang nemuin Mira dikenalin sama namanya Natasha. Tadi dia bilang Natasha itu punya butik di daerah Kebayoran Lama. Coba aja Mas datang ke sana. Oke Pak kalau begitu. Makasih banyak Pak informasinya Pak ya. Iya makasih Pak. Udah kasihan bapaknya ini jangan digede. Nggak apa-apa Pak, ya. Ya Bapak menjalankan tugas dengan baik tapi jangan galak-galak Pak ya. Ya. Bukan begitu Pak, saya amanat dari bos saya Pak. Iya udah saya sudah ketemu Pak bosnya. Iya. Ya. Ya udah. Ya kita minta maaf Pak ya kalau ada yang salah ya. Oke ya makasih Pak. Ya Sama-sama. Ya. Ya. Silakan. Iya udah makasih. Udah. Silakan. Akhirnya kita perjalanan menuju ke tempatnya Natasha. Iya Ibu, makanya ini kan kalau kita ngelihat masalahnya Bu Mira ini banyak banget. Ya terutama masalah uang. Dia ini hampir nggak dipercaya banyak orang. Setiap datang ke sini masalah uang. Ke Pak Ferdi uang, kakaknya sendiri pun bingung masalah uang gitu loh. Sampai istrinya nekat mau masuk ke dalam mobil kan. Tapi kalau antara ibu dengan Miranya secara personal itu ibu ada masalah utang piutang juga? Tadi butiknya yang sebelah mana ya? Mana ya? Kayaknya masih kanan lagi deh. Ya nggak sih Mas? Masih kanan lagi ya? Coba tanya Pak Supir. Pak Supir Pepeng. Pak Pepeng. Butiknya di mana Pak? Depan tuh. Depan katanya. Kita lagi. Ibu kayak banyak pikiran ini. Iya, saya terlalu banyak pikiran. Maaf ya Mas ya, kalau saya terlalu banyak pikiran. Gak apa-apa. Salah. Ini butiknya nih Bu. Ini butiknya. Sampai ya? Langsung turun aja. Yuk, biar cepet yuk. Temu ya. Yuk coba aja. Permisi Bu. Permisi. Natasha ini belum menjelaskan, tapi dia langsung melihat yang namanya Ibu Lisa. Ternyata Natasha ini kenal sama Ibu Lisa. Disamperin langsung Ibu Lisa ini dimaki-maki, mereka ribut di situ. Ada apa ini? Maaf ya, ini Lisa kan pergi sana penipu. Kenapa Ibu ada apa ini? Dia ini penipu sama temennya. Penipu, pembohong. Maksudnya apa ini?
Apa benar Lisa ini seorang penipu? Apa benar Mira ini seorang penipu? Maksudnya mereka berdua penipu gimana maksudnya? Ini loh mas, 5-6 bulan yang lalu. Iya. Dia kan kenalin aku sama Mira. Heeh. Gak taunya ini dua-duanya penipu mas. Si Mira alasannya kongsi, ajak kerja sama. Pas udah ditransfer, ditelepon, HP-nya langsung gak aktif. Ibu sudah sempat nanya sama teman-temannya. Saya nggak tahu mas, saya nggak kenal. Saya justru taunya sama Lisa aja. Loh, ini Lisa juga nyari Mira ibu. Dia nggak tahu masalah itu katanya. Kok bisa nggak tahu, dia yang kenalin aku loh mas. Ya ini makanya saya juga bingung ini mau cari kemana. Dia tujuannya untuk mencari Mira ini. Dia mau bantuin Mira, katanya ada masalah. Masalahnya apa? Dia juga katanya dia bingung kenapa ini Mira kok nggak ada kabar. Katanya begitu. Ibu udah cari kemana aja? Saya nggak cari sih mas, saya cuma coba hubungin. HP-nya nggak aktif. Dia kan janji 1 bulan gitu kan. Iya. Mau ngajak kongsi terus nggak aktif HP-nya. Udah coba datang ke rumahnya? Nggak tahu rumahnya mas, saya cuma tahu rumah suami saya. Di mana rumah suaminya? Di Kelapa Gading, Kelapa Gading. Di daerah mananya? di Jalan Kuyu. Tadinya saya mau samperin ke sana mas. Nah terus kenapa ibu nggak ke sana? Tapi saya pikir-pikir percuma nantinya, soalnya mereka udah pisah. Ini Bu, kalau saya rasa ini Mira juga nggak tahu masalah ini. Dia nggak tahu sama sekali masalah yang pinjam uang sama ibu. Dia nggak tahu. Coba deh saya panggilin dia. Sini ibu Lisa. Ibu Lisa ini nggak tahu sama sekali. Ibu Lisa tahu nggak kalau Mira itu pinjam uang sama dia? Coba ibu jawab jujur. Sekarang ngapain juga lu cari Mira sini coba? Ya pengen tahu di mana ada dia. Saya khawatir. Dia kan teman saya, dia kan Iya. baiknya sama saya. Jadi gini Bu, dia ini cuma pengen nolong Mira. Katanya Mira ini ada masalah, ini teman deket dia. Dia nggak tahu kok ternyata ini banyak utang dia. Iya nggak tahu kan ibu? Iya, saya nggak tahu. Iya, masa dia bohong? Ini kan banyak kamera. Kalau dia bohong kan nanti akan ke expose seluruh Indonesia. Biar aku yang mengerti, terlatih. Sekarang ngapain juga lu cari Mira sini coba? Ya pengen tahu di mana ada dia. Saya khawatir. Dia kan teman saya, dia kan Iya. baiknya sama saya. Jadi gini Bu, dia ini cuma pengen nolong Mira. Katanya Mira ini ada masalah, ini teman deket dia. Dia nggak tahu kok ternyata ini banyak utang dia. Iya nggak tahu kan ibu? Iya, saya nggak tahu. Iya, masa dia bohong? Ini kan banyak kamera. Kalau dia bohong kan nanti akan ke expose seluruh Indonesia. Gini aja, ibu saya bantu nyari di mana Mira. Nanti kalau kita ketemu, kita akan bilang, Ibu Mira punya utang nggak sama Ibu Natasha? Ya, nanti saya suruh balikin utangnya. Tadi alamatnya di mana tadi? Alamat rumah suaminya? Kelapa Gading. Ya udah nanti biar kita coba cari ke sana. Ya kalau nanti kita ketemu, nanti kita bilangin masalah ibu itu Bu ya. Ya, di Jalan Ya. Kuyu tau. Jalan Buyu ya. Tapi bener ini nggak ada hubungan keduanya. Maksudnya ya betul? Nggak kerjasama di Kuyu. Itu ada hubungan nggak? Nggak ada. Tuh. Kok kenalin teman penipu? Kan sama saya baik. Saya nggak tahu. kalau Jangan-jangan sama sama-sama penipu lagi lu kamu. Aku berdua. mau cari dia malah. Nggak tahu, jangan sembarangan ngomong dong. Aku cuma kenalin kamu, nggak kenal yang gimana-mana. Sekarang kamu cari dia buat apa? Dia pengen tahu aja nipu keberadaan gitu. dia. Makanya katanya aku dengar dia banyak utang. Makanya aku pengen bantu. Karena dia selalu ada masalah tertutup. Nggak bisa buka sama saya. Makanya saya Nah, tanya kamu. nyarinya kenapa di sini ya? Ya niat dia baik ibu, hanya untuk nyari. Saya pengen bantu Mira. Makanya saya tanya kamu kemari. Penipu dibantu. Maaf sekali lagi Bu ya. Udah yuk Ibu ya. Udah Bu ya, mohon maaf sekali lagi kalau ganggu di tempat usahanya Ibu ya. Nanti pokoknya kalau saya ketemu saya sampaikan Ibu ya. Utang Ibu ya. Ya. Makasih Bu ya. Ini gue nanya nih, ini tim risetnya gimana ini sama klien kita ini? Enggak, masalah gini loh. Gue nggak mau. Dia alasan ikut bikin mewek ini, cuman gara-gara dia pengen minta duitnya atau nagih utang. Itu gimana? Waktu itu lo niat untuk bantuin dia akhirnya itu gimana? Gue niat bantuin dia untuk nemuin dia sama Mira. Dan masalah utang gue nggak ngerti. Nggak ada hubungan masalah utang. Soalnya nggak ada hubungan masalah. Nggak ada sama sekali. Ada sama sekali. Waktu lu coba investigasi dia juga nggak ada ngomongin Nggak masalah ada itu. sama sekali hubungan utang. Ya kalau masalah ngomong utang ngapain kita ngurusin utang orang Iya lain kan? makanya nggak, gue curiga nih. Takutnya dia pengen nagih utang sama Mira juga ini makanya. Oh parah. Ya udah,
Ya ini coba cari kontrakan dulu deh di daerah Gading. Gue coba tanya dia dulu masalahnya ya. Kontrakan di Gading ya. Oke bro ya. Dapat alamat kontrakannya Pak Aldi, tim kita coba untuk cross check ke sana. Setelah tim cross check, cari alamatnya, cari RT RW-nya, nama jalannya sudah benar, akhirnya kita menuju ke tempat rumahnya Aldi atau kontrakannya Aldi. Misi. Assalamualaikum. Misi. Sampai kontrakan Aldi, di situ keluar seorang perempuan. Loh, kok beda ini perempuannya? Bukan Mira. Ya ibu, maaf ini rumahnya Pak Aldi. Bukan. Loh, kok bukan? Ini kan bener, jangan poin 91 kan. Ini sudah siapa ini? Bukan cuma Pak Aldi. Jangan-jangan ada di dalam Pak Aldi. Ini sudah siapa? Ya sendal suami saya lah. Pak Aldi. Pak Aldi suaminya maksudnya ibu. Bukan. Ibu ini siapa? Ibu siapa? Saya Ibu Pia. Ibu siapa? Ibu Pia. Enggak, kita Iya. kesini Bu alamatnya. Iya, ini maksudnya gimana sih, Bu? Ya Ibu Pia ini yang nempatin kontrakan yang baru atau pemilik kontrakan? Ya, saya pemilik kontrakan. Perempuan itu adalah pemilik kontrakan dan waktu kita tanya tentang Pak Aldi, dia bilang Pak Aldinya udah nggak kontrak di sini, Mas. Dia udah lama nggak kontrak di sini. Terakhir dia bilang dia mau nikah lagi. Loh, waktu itu izin kontrak di sini dia apa? Single atau punya keluarga? Sendiri? Sendiri? Iya. Nggak sama istrinya? Enggak. Ya, yang jemput dia itu nggak pernah turun dari mobil. Oh, nah terus yang jemput dia siapa naik mobil itu? Saya kurang tahu. Perempuan atau laki-laki? Kayaknya sih perempuan. Pak Aldi nggak ada cerita ke ibu gitu. Nggak ada cerita Nggak ada apa-apa. cerita apapun? Iya. Alamatnya pun nggak tahu Mira di mana itu. Pak Aldi pernah undang saya sih ke rumahnya. Katanya mau ada acara nikahan. Siapa yang nikah? Pak Aldi. Aldi. Pak Aldi Cuma nikah saya, lagi? ya cuma saya nggak belum ada waktu gitu kan. Saya nggak ke sana. Bener nih Bu, ada undangannya? Undangan sih enggak, karena dia ngomong secara langsung. Cuma dia sempat kasih alamat sih. Kasih alamat. Gimana alamatnya Bu? Ada ya Bu? Bentar ya. Sini coba Ibu, kita tolong Bu ya. Kok bisa? Karena Pak Aldi suaminya Bu Mira. Ibu nikahnya sama siapa tahu nggak Ibu? Pak Aldi ini. Saya kurang tahu. Emang di undangannya nggak ada, Bu? Enggak, dia cuma. Oh, nggak ya, langsung. ini alamatnya. Kenapa Pak Aldi ini cerai sama Bu Mira dan nikah lagi? Pasti ada masalah mereka berdua. Nikahnya kapan Ibu? Ya sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu lah. Oh udah lewat berarti. Iya. Berarti sekarang mereka udah nikah berarti ya? Iya, gitulah. Terus kita harus ketemu Pak Aldi nih kita. Ya enggak dong, kita cari Miranya di mana. Kalau Ibu Mira kenal nggak Ibu dengan Ibu Mira? Iya, mantan istrinya. Kalau sekarang Pak Aldi nikah lagi berarti dia mantan istrinya Pak Aldi. Enggak, Nggak pernah tahu ya? enggak pernah tahu. Fotonya tadi itu nggak pernah lihat? Enggak pernah lihat. Coba kasih lihat lagi deh, Bu. Coba Ya deh. ini Bu, ini. Iya, memang saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat? Sama Oh, Pak berarti Aldi nggak aja pernah Ibu. kesini. Iya, Berarti nggak pernah kesini Ibu. Iya, dia kan tinggal sendiri ya, Bu, di sini ya? iya sendiri. Ini alamat tadi itu ya, yang Iya. tempat ini nikahnya dia ya. Iya, Rumah ini Ibu ya. iya Itu kan rumahnya. tempat nikah, belum tentu juga itu rumah dia. Tapi itu rumah ya, bukan gedung ya? Dia bilang sih rumah barunya. Di rumah Oh, barunya. rumah Oh, barunya. di situ juga. Iya, di Sederhana situ. nikahnya ya. Jadi nanti kita cek aja kalau gitu ya. Ya Bu, makasih banyak Ibu ya. Iya. Oh, saya mau Atau tanya nomor lagi. telepon aja. Nomor telepon Ada Pak nomor Aldinya teleponnya? Ibu ada, Bu? Saya nggak punya sih, cuma karena kasih alamatnya aja kemarin. Oh gitu nggak punya Ibu ya? Jadi dia ngasih alamatnya? Nggak lewat. Tidak, enggak langsung ketemu langsung aja waktu itu. Saya mau tanya satu lagi Bu. Waktu dia tinggal di sini, ada orang yang nagih hutang nggak di sini? Ada orang yang nagih hutang atau nagih uang nggak di sini? Saya pernah lihat ada yang datang, tapi saya nggak tahu pasti itu apa, dia ngapain. Ya datang namanya bertamu pasti ada. Maksudnya dia nagih hutang di sini atau uang? Pernah nggak? Dengan marah-marah atau apa? Nggak pernah lihat juga sih. Nggak pernah lihat juga ya? Sama anaknya. Pasti dia tinggalnya berduaan itu nggak layak. Saya pengen ketemu banget, pengen nolong dia banget. Ya mudah-mudahan dia nggak kenapa-kenapa ya. Takutnya Kita dia akan coba kenapa-napa. cari lagi ya. Kan tadi dapat alamatnya. Iya. Kita coba ke tempatnya Pak Aldi deh. Ya. Akhirnya kita menuju ke rumah Pak Aldi. Katanya Pak Aldi menikah di rumah tersebut. Dan sampai rumahnya Pak Aldi,
temulah pembantunya. Misi Bu. Ya, maaf mengganggu sebentar. Ini misi Pak. Dengan Pak Aldi? Ya, saya Mandala Pak dari Antv. Iya, Pak kita bisa ngobrol sebentar Pak. Ini Feli dan ini kenalin Feli Pak. Ya, mungkin Bapak kenal. Mira di mana? Saya pengen tanya Mira di mana. Ini langsung Ibu Lisa nyecer sekenceng-kencengnya, berusaha ngedesak, berusaha cari informasi, berusaha cari tahu di mana keberadaannya Mira. Ngamuk ini Ibu Lisa. Gue sama Feli bingung loh, kok jadi berubah gini nih orang. Saya tidak tahu menahu soal Mira. Gak mungkin. Pasti Bapak tahu. Saya tahu Bapak. Mira pasti diumpetin dari dulu. Saya tahu Bapak ngumpetin Mira. Di mana sekarang Dengar Mira? ya, saya sudah bilang, saya tidak tahu menahu soal Saya Mira. nggak pernah percaya sama omongan Bapak. Saya selalu tanya, Bapak selalu menutupin Mira ada di mana. Sekarang saya mau tahu di mana ada Mira sekarang. Sudah saya katakan, saya tidak tahu. Ya, Saya tidak percaya. Di mana? Katakan cepat sekarang Mira ada di mana. Saya cuma pengen ketemu Mira. Cuma pengen ketemu Mira doang. Kenapa nggak selalu dikasih tahu sih? Bapak tuh bohong. Saya tahu Bapak selama ini nggak pernah jujur. saya tidak ada masalah dengan Nggak pernah jujur, saya nggak percaya sama Bapak. Ibu sebentar dulu Pak. Ini Bapak kan kenal sama Ibu Mira kan Bu? Pak? Iya. Iya, mantannya Bapak sendiri kan? Maaf, Bapak ini barusan menikah kan? Iya, Betul Pak ya? betul. Iya, waktu itu Ibu Mira datang nggak Pak? Tidak. Oh tidak. Saya dan tidak tahu menahu semua. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali. Nggak usah, ngobrol di sini aja. Saya nggak mau jawab. Enggak, sebentar aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa Ibu? Enggak, sebentar aja. Aku mau ada perlu berdua. Awas, Enggak. enggak. Jangan macam-macam. Ya, enggak, aku janji enggak macam-macam. Ayo, sebentar aja. Begitu beraninya sama Pak. Sampai dia menentang seperti itu, sampai dia ngelawan seperti itu, dan diajak masuk ke dalam, diajak ngomong berdua. Tadinya Pak Aldi nggak mau, tapi dipaksa. Kenapa Pak Aldi kok nggak berani bertindak? Kenapa Pak Aldi kok diam saja? Mereka berdua masuk ke dalam rumah, gue sempat dengar sedikit bahwa mereka itu sedang mendebatkan sesuatu, sedang merundingkan sesuatu di situ, sedang berdebat. Dan gak lama kemudian, Kasih tahu sama saya di mana sekarang Mira? Saya sudah bilang, saya tidak tahu menahu soal Bohong, Mira. bohong, pasti kamu bohong. Saya tahu kamu. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu saya lapor polisi kamu nanti. Saya benar-benar tidak tahu. Bohong kamu, saya selalu bohong sama saya. Di mana si Mira? Pokoknya saya akan lapor polisi kalau kamu nggak ngasih tahu. Kamu jangan macam-macam. Ini rumah saya. Saya nggak peduli, kamu pasti bohong karena saya ada urusan sama. Saya cuma pengen ketemu Mira doang. Kalau kamu udah kasih tahu, saya tahu pasti ketemu Mira nggak ada masalah. Saya janji. Tapi kalau kamu nggak mau kasih tahu, saya akan lapor polisi sekarang juga. Masalahnya apa ini? Ya nggak ada masalah. Saya cuma pengen ketemu si Mira aja. Nggak mungkin, pasti ada masalah. Nggak ada, Kamu saya udah pengen ketemu Mira aja. Kalau kamu nggak kasih tahu Mira, saya akan lapor polisi. Lu jangan macam-macam. Ini rumah gua. Saya nggak takut karena kamu selalu bohong sama saya. Mira ada di mana, kamu selalu umpetin. Ibu Lisa ini keluar jalan. Ini kita mau kemana yuk? Udah, saya tahu alamatnya. Ayo kita ke sana aja yuk. Ibu yakin ini? Yakin udah saya tahu alamatnya. Saya ke sana. Ayo, Dia ngasih Pak, tahu alamatnya tadi. Tadi dia ngasih tahu saya. Semarah-marah tapi saya langsung kasih tahu alamatnya. Terus saya tahu alamatnya. Ayo, Pak. Ya Pak, ikutin aja Pak. Iya Pak. Kita masih penasaran di situ. Sampai dia menunjukin ke suatu jalan. Kanan Pak, kiri Pak, lurus Pak. Gue sama Feli cuma lihat-lihatan. Ini pasti ada yang nggak beres, ada yang disembunyikan di sini. Pak depan Pak, kiri Pak. Pak, kiri. Ke sini Bu. Iya. Begitu sampai tempat tinggalnya Mira, dia langsung turun, dia tanya sama orang di sana, kemudian dia buru-buru lari ke tempat rumahnya Mira. Dan dia ketok pintunya di situ. Keluarlah Mira di situ. Oh, lu sekarang di sini. Mana aja lu?
Aduh, cari. Bayar utangnya, bayar. Kemana aja lu? Apa lu? Hah? Bayar utangnya. Kamu cari kemana aja? Bayar. Ini yang saya cari sama ini nih. Ini ibu saya nih sekarang nih. Bayar. Gue sama Feli kaget. Ini maksudnya apa ini orang? Tadi di awal ngaku-ngaku. Temenan sama Mira, sahabat dari SMA, sayang sama sahabatnya, perhatian sama sahabatnya. Nah, tapi kok begini? Bayar, kamu kapan mau bayar? Hah? Ibu, aku janji. Aku pasti bayar. Tapi saya tinggalin aku. Saya nggak peduli ya kamu sama siapa ya. Bayar utang saya. Ibu, sebentar. Ibu punya hati nggak? Coba lihat orang udah nangis minta maaf seperti Dia ini. lebih jahat dari saya. Dia menghindari saya, hilang-hilangan. Oh, jadi ini maksudnya apa ini? Ibu kan temenan sama dia. Ya tapi saya begini, dia nyakitin saya nih, bohong sama saya. Enggak. Bohong apa ini? Bentar, Bohong Ibu. apa ini? Coba jelaskan. Saya ini. nipu saya, dia nipu saya. Uang saya dibawa kabur, nggak pernah dibalikin lagi. Nggak ada komunikasi lagi. Berarti Apa jelas maksudnya? dong ini, berarti jelas dong. Iya. Berarti Saya ini kalau jelas. nggak begini, Ini kalau- bukan karena pertemanan dong. Kalau nggak Katanya begini ibu saya nggak diam ketemu dulu, balikan ini. diam. Bu. Saya mau ngomong ini. Saya dari tadi diam di mobil karena saya pengen tahu apa maksud ibu. Ngerti nggak? Tapi saya Diam! ini Ngerti diam? Ibu lihat nggak? Hah? Orang udah gak berdaya seperti ini masih aja dipaksa karena uang. Diam! Saya ngomong, bukan kamu yang ngomong. Saatnya saya ngomong saat ini. Diam kamu. Orang gak berdaya seperti ini, gak punya apa-apa masih dipaksa aja. Jadi kamu selama ini cuma karena uang ya? Bukan pertemanan, bukan karena kasihan, bukan karena pengen menolong. Iya, kenapa? Karena dia yang bohongin saya. Dia kalau nggak begini saya nggak ketemu dia sama ini. Kalian enak. Saya dapat apa? Kalian enak bayar. Saya dapat apa? Bayar apa saya? Lu tahu ini acara apa? Ha? Lu tahu ini acara apa nggak? Iya, saya tahu. Kenapa? Hah? Lu bikin ini debt collector kita ini. Ya bukan, karena kalau saya tidak begini saya tidak ketemu ini. Kalian enak dibayar ya. Saya dapat apa? Diam kamu, diam! Diam kamu! Punya sopan santun, pembohong kamu itu. Kamu manfaatkan kita semua. Kalian ini semua dimanfaatkan sama orang ini. Hah? Kamu Saya nipu punya kita urusan sama semua. dia. Saya Lu urusan nipu sama dia. kita semua. Saya cuma Lu punya urusan sama nipu dia. dia semua. Diam, lu bisa nggak? Diam. Lu nipu kita semua di sini. Pembohong kamu. Hei. Diam. Saya Gak ada cuma hak urusan kamu sama- untuk nyakitin saya dia. cuma urusan Gak sama ada dia. hak lu nyakitin dia. Gak ada hak lu nyakitin dia. Saya cuma urusan sama dia. Bayar kapan? Gak ada hak Hei, lu kamu Gak ada hak lu ya. nyakitin dia. Saya urusan sama dia bukan sama kamu. Sekarang urusan sama gue di sini. Terus mau apa? Kamu enak. Pergi. Pergi ya? Lu mau apa lagi? Lu mau apa lagi? Gue nanya, mau apa lagi lu? Mau apa lagi? Hah? Saya urusan sama dia. Pokoknya saya urusan sama dia. Ngamuk gue di situ. Kemana ini Albar? Kemana tim investigasi ini? Kenapa Albar sama Feli diem aja? Surveinya gimana? Investigasinya gimana? Coba. Ini bukan acara orang untuk bantuin nagih utang. Ini nyari orang yang hilang. Pergi, Bu. Gak ada. Pergi. Saya punya urusan sama dia, bukan sama kamu. Sekarang urusan kita, Bu. Gak ada. Ibu udah ngerjain Iya, kita. saya Ibu butuh udah duit ngerjain saya. kita, pergi. Aku mau pergi asal duit aku dibayar. Kamu mau ganti duit saya? Bayar dulu uang saya, baru saya pergi dari sini. Ini gak ada urusan yang utang piutang. Ini gak ada urusan. Dah, pergi nggak? Saya urusannya sama dia. Saya nggak mau tahu. Pergi, Bu. Pergi. Anak saya lagi sakit, Mbak. Anak saya lagi sakit di dalam. Anak saya di dalam lagi sakit. Suami aku ninggalin aku, Mbak. Aku bingung. Harus berobat buat anak saya, Mas. Aku pinjam uang sama temen aku. Ibu benar utang itu. Iya, aku pinjam buat biaya anak saya sakit. Ya Allah. Suami saya ninggalin aku. Anak saya di dalam masih lagi terbaring sakit. Bukannya ibu pinjam uang katanya untuk bisnis. Terpaksa aku ngomong gitu supaya dikasih pinjam. Iya, awalnya untuk bisnis.
bisa kita ambil dari kejadian ini? Hutang. Hutang bagaimanapun juga harus kita bayar. Rasulullah SAW ya, ini pernah bilang, dia tidak akan menyolatin orang yang berhutang. Coba bayangkan. Kalau kita punya hutang dan kemudian kita bawa mati, ini Rasulullah sebenarnya enggan. Coba, menyolatin orang yang punya hutang. Makanya ini keluarganya harus melunasi hutangnya. Setelah keluarganya melunasi hutangnya, baru mau menyolatin. Hutang itu sangat penting sekali dan merupakan amanah buat kita. Lunasin, selesaikan hutang-hutang kita. Ya. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita biarkan. Memang masalah hutang ini masalah yang sepele, tapi ini akan dibawa mati nanti sampai di akhirat, bahaya. Ya. Carilah rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu baik buat kita semuanya. Jangan mencari rezeki yang haram. Apalagi buat anak yang sakit, tidak boleh. Walaupun keadaannya Ibu Mira ini kasihan, tapi dia tidak boleh menipu sana sini buat berobat anaknya. Gak boleh, gak berkah jadinya. Karena uang yang didapat gak berkah, akhirnya apa? Suaminya meninggalkan dia.